Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya lah pada suasana malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan, yang penuh dengan keakraban, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar merupakan bentuk syukur dan juga akan menjadikan nilai hasanah bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini insya Allah kita akan selesaikan surah As-Sams. Surah As-Sams berarti ayat 14 dan 15. Jadi ini merupakan satu malam Kamis yang terakhir di bulan Februarinya, Syabannya dan Februarinya, sehingga bulan depan kita sudah masuk bulan Maret, masih dalam bulan Sya'ban, 2 kali pertemuan, kemudian kita masuk bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan sebelum kita bersama-sama mengkaji kandungan dari surah As-Sams ini, kita tilawah terlebih dahulu, murojaah bacaan kita. Mudah-mudahan akan memberikan satu kesempurnaan dalam bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i
وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan, kita selesaikan materi dari surah As-Sams ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14, fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dalam ayat 14 ini bahasannya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu apa? Yang pertama nanti bagian fakazzabuhu fa'aqaruha. Kemudian bagian yang kedua fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Kemudian nanti bagian yang ketiga adalah fasawwaha. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia,
Coba kita lihat terjemahan bebasnya. Fakazzabuhu, maka mereka itu mendustakannya. Nah, nanti akan kita pahami maksudnya di sini mendustakan apa dan siapa mereka itu. Fa'aqaruha, dan menyembelih unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah menyamaratakan mereka. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di ayat sebelumnya itu mengisahkan bahwa umat Nabi siapa? Nabi Saleh itu ketika mendapatkan dakwah dari Nabi Soleh, mereka itu nggak percaya, nggak mau menerima, mereka mendustakan. Nah, karena terus intennya Nabi Soleh memberikan dakwah kepada mereka, sehingga mereka itu seolah-olah merasa terusik dengan dakwah siapa? Nabi Soleh. Kemudian mereka minta satu permintaan, dan menurut bayangan mereka permintaan itu tidak mungkin akan terwujud. Apa? Kalau memang Nabi Soleh itu utusan Allah, coba keluarkan unta dari dalam batu yang besar ini. Dan mereka kaumnya itu memberikan spesifikasi, satu kekhususan dan ciri secara detail tentang unta itu. Dan sekali lagi, bayangan mereka itu tidak mungkin akan terwujud. Maka ketika itulah Nabi Soleh kemudian bermohon kepada Allah apa yang menjadi permintaan kaumnya itu, dengan harapan dengan terwujudnya permintaan itu mereka akan mau untuk menerima dakwahnya. Nah, setelah Nabi Soleh berdoa, benar batu yang besar itu merekah, kemudian keluarlah unta dari dalam batu itu, dan sesuai dengan spesifikasi yang mereka kehendaki. Nah, spesifikasi dan kekhususan unta itu telah kita kaji beberapa pertemuan waktu yang lalu, nanti dapat di murojaah tersendiri. Nah, setelah unta itu keluar, maka siapa? Nabi Soleh berharap apa? Janganlah
unta itu engkau ganggu. Biarkan unta itu, jangan engkau ganggu. Itu merupakan satu peringatan dari Nabi Soleh kepada kaumnya. Nah, ketika Nabi Soleh sudah memberikan satu peringatan agar jangan mengganggu unta itu dan biarkan unta itu, sampai sudah diadakan satu perjanjian tentang apa kemarin? Minum, jadwal minum. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Maka ayat 14 ini sebagai jawaban sikap kaum Nabi Soleh ketika mendapatkan peringatan itu, fakazzabuhu fa'aqaruha. Nah, di situ fakazzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka itu, mereka siapa? Kaumnya Nabi Soleh apa? Mendustakannya. Mereka mendustakannya dan apa? Menyembelih unta itu. Padahal tadi bagaimana? Sudah diberi peringatan, biarkan unta itu jangan diganggu. Tapi mereka adalah mendustakannya apa yang diperintahkan oleh Nabi Soleh, yaitu bagaimana bentuk mendustakannya? Mereka tidak meyakini. Mereka tidak meyakini. Meyakini apa? Bukti-bukti kebenaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Soleh. Padahal keluarnya unta dari dalam batu sebagai apa? Mukjizat. Padahal kemarin telah kita kaji, mukjizat itu datangnya dari siapa? Allah. Selain Allah tidak akan bisa untuk mendatangkan mukjizat, dan itu sebagai bukti tentang kebenaran bahwa Nabi Soleh adalah utusan dari Allah. Tapi itu didustakan. Tapi itu didudaskan oleh mereka, kaumnya Nabi Soleh. Mereka dengan kedurhakaan yang melampaui batas. Durhaka yang melampaui batas. Mereka memandang Nabi Soleh itu adalah bohong. Coba, masih menuduh bahwa Nabi Soleh itu adalah bohong. Begitu juga unta itu sebagai mukjizat itu dianggap bohong. Luar biasa kan? Maka durhaka yang sampai melampaui batas, sudah ada bukti yang nyata, tetap itu didustakannya. Dan menganggap kaumnya itu sepi. Jadi menganggapnya sepi.
Menganggap apa? Peringatan Nabi soleh tersebut. Jadi peringatan dakwah itu dianggap sepi. Maksudnya dianggap sepi gitu ya? Menganggap dakwah Nabi soleh, peringatan Nabi soleh itu sepi, itu maksudnya ya? Seolah-olah tidak ada. Mereka hiraukan, dianggap sepi saja, tidak ada seolah-olah. Itulah durhaka yang melampaui batas. Utusan Allah Nabi Soleh alaihissalam berkata kepada mereka, berhati-hatilah kalian, jangan pernah apa? Menyentuh unta betina ini dengan keburukan. Udah jelas. Jadi minta diberi, terus diberikan nasihat. Jangan kau sentuh dengan keburukan. Dan akibat dari sikap itu, mereka berani menyembelih unta betina yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebuah apa? Batu besar. Maka dikatakan durhaka yang melampaui batas. Padahal unta itu sebagai mukjizat dan sekaligus unta itu sebagai hujjah. Hujjah itu apa? Alasan. Sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai bukti apabila mereka itu mendustakannya. Unta itu mereka tangkap beramai-ramai. Rumangsane terus itu apa? Bancaan, rame-rame. Nah, tapi yang sebagai pelopornya siapa kemarin? Qudar bin Salif membunuhnya dengan cara memotong-motongnya dan diikuti oleh semua kaumnya, yang kecil, yang dewasa, laki-laki, wanita, semua ikut andil dalam penyembelihan unta itu. Tapi yang mengawalinya siapa? Qudar tadi. Kemudian ditindaklanjuti oleh rame-rame. Mula kan sebenarnya kan siapa yang mengawali? Siapa yang mengawali? Karena ada yang berani untuk mengawalinya. Nah, sebagaimana Allah firmankan pada surah Al-Qamar. Coba pengen buka. Sebagaimana Allah firmankan pada surah Al-Qamar. Nah, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar adalah surah yang ke 54 Al-Qamar. Silahkan dibuka surah yang ke 54, surah Al-Qamar ayat 29. Allah berfirman, fanadau sahibahum
fata'ata fa'aqara. Fanadau, maka mereka itu memanggil kawan-kawannya, sahibahum. Jadi mereka memanggil kawan-kawannya. Tadi kan digambarkan keroyokan tuh tadi, bersama-sama toh beruncah. Maka surah Al-Qamar ayat 29 menggambarkan mereka memanggil kawan-kawannya, fata'ata fa'aqara. Lalu kawan-kawannya itu menangkap. Nangkap apa? Unta. Menangkap unta dan apa? Membunuhnya. Padahal sudah mendapatkan peringatan keras dari siapa? Nabi Soleh. Jangan disentuh dengan keburukan, malah justru diberuncak keroyok. Maka dikatakan durhaka yang melampaui batas. Nah, karena mereka itu melanggar apa yang telah diperingatkan dan dilarang oleh Nabi Soleh tetap dikerjakan, maka Allah lanjutkan dalam firman-Nya yang kedua, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Coba dipirsani, dilihat potongan yang kedua, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka. Ya, ini dampak dan akibat orang yang melanggar peringatan dari utusan Allah, maka Allah membinasakan mereka. Nah, bagaimana bentuk membinasakannya nanti akan disampaikan oleh pada penghujung ayat. Jadi Allah membinasakan mereka disebabkan apa? Dosa mereka. Nah, ini yang perlu mendapatkan satu perhatian serius. Jadi binasa itu karena dosa. Dosa itu karena dia melanggar. Maka Allah murka kepada mereka. Maka untuk menghindari biar Allah itu tidak murka, jangan melanggar peringatan-peringatan dari Allah. Maka Allah murka kepada mereka dan Allah membinasakan mereka hingga semuanya hancur dan mati. Allah kalau sudah berkehendak tidak lama untuk menghancurkan suatu kaum, untuk mematikan suatu kaum, dan secara bersama
mudah bagi Allah. Mengapa? Karena dosa. Jadi yang mendatangkan murka Allah itu karena dosa. Coba kalau datang tsunami secara tiba-tiba untuk membinasakan manusia, seketika itu lep, binasa, hilang, habis. Mungkin tidak dengan tsunami, dengan apa? Gempa bumi. Secara massal itu mudah bagi Allah. Dan kalau sekarang ada musibah yang mematikan sekian banyak orang, dulu pun juga sudah pernah, dan bagi Allah itu mudah. Kalau dulu itu sudah Allah berikan satu pelajaran karena dosa maka dihancurkan dan dibinasakan, mestinya orang-orang yang belakangan ini itu mengambil satu pelajaran. Maka ketika ada musibah yang sampai menghancurkan, mematikan secara massal, koreksi diri. Karena Allah katakan itu akibat dosa. Allah mengatakan bahwa Allah membinasakan mereka itu akibat dosa yang telah mereka lakukan, telah mereka perbuat. Karena tidak mungkin Allah itu akan menimpakan satu musibah kepada seorang pun jika bukan karena dosa. Jadi ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Nah, coba dilihat surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura surah yang keberapa? 42. Surah Asy-Syura. Surah 42 ayat 30. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 30. Nah, ini nanti perlu mendapatkan satu perhatian serius bagi kita umat yang belakangan ini. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun, maksudnya apa ini? Dan musibah apapun, maksudnya apa? Ya? Apa? Nah, dan musibah apapun maksudnya jenis musibah. Maka Allah katakan musibah apapun, berarti jenis musibah itu kan macam-macam. Coba lihat di lingkungan kita, jenis-jenis musibah luar biasa. Ada yang banjir, ada yang tsunami, ada yang gempa, apalagi puting beliung, ada lagi apa? Musibah apapun, kata Allah, yang menimpa kamu adalah karena, lah ini yang perlu kita mendapat perhatian, karena apa? Perbuatan tanganmu sendiri. Kalau kita tarik kepada kaum Nabi Soleh tadi apa? Ya, dosa perbuatan mereka apa? Menyembelih unta.
Karena apa? Itu sudah diperingatkan, jangan kau ganggu, malah dilakukan, berarti itu dosa. Karena apa? Perbuatan tanganmu sendiri, bukan tangan orang lain. Kalau masing-masing orang itu bisa mengendalikan apa? Tangannya untuk tidak melakukan satu pelanggaran, tentunya tidak akan mengundang murka Allah. Jadi musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan banyak kisah-kisah umat yang terdahulu. Nah, maka sekarang kita tarik kepada masa kita ini, harus banyak introspeksi, banyak bermuhasabah. Karena perbuatan tanganmu sendiri. Bahkan Allah itu pernah menegur para sahabat. Tuh, para sahabat kan generasi yang terbaik. Itu aja ditegur oleh Allah. Karena apa? Akibat kesalahan para beliau ini, para sahabat ini. Jadi sahabat aja ditegur, orang yang taatnya tinggi. Kita dudu sahabat, dudu. Nah, coba dilihat pada surah Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran ayat 165. Nah, ayat ini menegur para sahabat yang melakukan apa? Melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Ali Imran 165. Awalamma asobatkum musibatun qad asobtum mislaya qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran? Mengapa kamu heran? Heran itu apa? Tercengang ya. Ketika ditimpa musibah. Ya. Jadi Allah sampaikan kepada para sahabat, mengapa kamu heran? Gumun, takjub ketika ditimpa musibah. Apa musibah di sini? Hah? Kekalahan pada perang Uhud. Dalam sejarah perang Uhud itu kan kalah atau menang? Babak pertama menang, babak kedua kalah. Loh, kok terus akhirnya jadi kalah? Mengapa kamu heran? Allah tegur, mengapa kamu heran? Ketika kalah dalam perang Uhud, mudah begitu, rasa gumun kowe. Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Dulu ketika perang Badar gak karu-karuan.
Kemenangan gemilang dipegang oleh orang mukmin, padahal jumlahnya hanya dikit, 1:3. Perang Uhud banyak jumlahnya sudah, tapi ngopo kok gumun, kowe kalah rasa gumun. Oh dhisik nggih sithik wae kowe iso membantai musuhmu 2 kali lipat kok. Kamu berkata, di mana datangnya kekalahan ini? Nah, bingung toh kowe? Nah, kok kalah yo? Mudahnya begitu. Kok kalah yo? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, karena kesalahan itulah menjadikan kalah. Lah, kekalahan itu namanya musibah. Paham ketika kenapa perang Uhud kalah? Awalnya menang. Jadi katalah umpama pertandingan itu ada babak 1, babak 2 ngono. Nah, babak pertama menang, babak kedua kalah. Ada akhirnya ya kalah. Gimana? Di mana tak kekalahannya? Ya. Ketika para sahabat itu tidak mengikuti petunjuk dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama seperti kaumnya Nabi SAW ini, Saleh. Tidak mengikuti peringatan, tidak memperhatikan peringatan Nabi Saleh. Lah perang Uhud ini tidak memperhatikan peringatan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Islam bisa menguasai tempat yang strategis di atas, bisa memanah, bisa melemparkan tombak ke bawah, kocar-kacir orang kafir. Nah, merasa kocar-kacir, lari tunggang langgang. Terus semua harta ditinggalkan. Nah, melihat seperti itu, orang-orang muslim terus turun meninggalkan tempat atas strategis ini. Turun apa? Ikut ngambil harta rampasan. Padahal sudah diingatkan oleh Rasul, jangan kau tinggalkan tempat ini. Tinggalkan, dia lari. Akhirnya orang kafir balik, itu lari balik, naik, nempati tempat yang strategis untuk menghantam orang muslim dari atas. Kalah. Kenapa? Dia tidak mengikuti peringatan dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gumun kamu. Kamu mengatakan kenapa kok kalah kok seperti ini? Iya, karena kamu adalah melakukan satu kesalahan. Nah, jadi Allah itu meskipun dengan orang kafir perangnya, tapi karena orang Islam melakukan kesalahan, yo kalah kan begitu loh. Nek kudune logikane, mbok yo kok dikalahke yo, ngono to. Iya, untuk memberikan satu pelajaran kan itu. Untuk memberikan satu pelajaran. Padahal perang membela agama Allah, tapi Allah tetap kalahkan. Kenapa? Sebagai pelajaran, karena kalian adalah melakukan satu kesalahan. Apa? Melanggar peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akibat dosa. Satu lagi sebagai bukti bahwa kebinasaan itu karena perbuatan dosa, surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang keberapa? Berapa? Ar-Rum, surah yang berapa? 39. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Ayat ini sangat populer. Sangat populer. Mung panjenengan nggak ngerti tempatnya di mana, tapi ayat ini populer sekali. Pengen hafal, banyak yang hafal ini.
Setelah panjenengan melihat nanti, oh ini toh. Yaitu ayat berapa? 41. Nah, surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayatnya 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya kan? Banyak hafal kan? Hanya saja nggak ngerti di mana tempatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Darat dan laut, kata Allah, nampak kerusakannya. Disebabkan apa? Karena perbuatan tangan manusia yang melakukan apa? Kerusakan. Lagi-lagi tangan manusia. Nah, ketika manusia melakukan perbuatan dosa, Allah timpakan satu malapetaka supaya Allah ngapa itu? Merasakan. Jadi musibah malapetaka yang Allah berikan karena perbuatan tangannya itu tujuan Allah ben ngrasake. Biar merasakan itu, kata Allah, di dunia ini sebagian sebagian dari akibat perbuatan mereka, baru sebagian. Sebagian kaya ngene geger kita. Cashnya kapan cashnya? Besok di akhir sebagiannya rasakno se ini perbuatanmu di dunia. Baru merasakan sebagian. Lah, maunya Allah bagaimana? Melakukan perbuatan dosa dikasih malapetaka, terus maunya Allah bagaimana? Agar mereka ngapa itu? Kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Nah, tapi apa yang terjadi ketika mendapatkan musibah bertubi-tubi, kembali apa enggak? Nah, kalau enggak, terus nanti Allah akan timpakan musibah. Kenapa orang nyambung karepe? Justru malah semakin jauh dari Allah, akan semakin terus hantam musibah. Nah, karena mereka itu tidak mengikuti peringatan Nabi Soleh, justru melakukan satu kedurhakaan yang melampaui batas, maka Allah sampaikan pada penghujung ayat 14 itu bagaimana? Fasawwaha. Fasawwaha. Apa fasawwaha? Lalu Allah ngapa? Menyamaratakan mereka dengan tanah. Ini bentuk apa ini? Azab Allah, samaratakan dengan tanah. Dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mengingkari apa yang diperingatkan oleh Nabi Soleh. Lah,
Allah menyamaratakan mereka dengan tanah dengan bentuk apa? Dengan mengirim petir yang menggelegar, yang diiringi gempa yang dahsyat. Di mufassir memberikan satu penjelasan, bentuk menyamaratakan mereka dengan tanah itu apa? Mengirim petir yang menggelegar diiringi dengan gempa yang dahsyat. Ayo, sopo sing iso melawan petir dan gempa sebagai balasan pembangkangan dan dosa-dosa mereka. Dan membinasakan mereka secara merata. Maka tadi disampaikan menyamaratakan mereka dengan tanah. Tidak seorang pun dari mereka yang luput dari azab itu. Nah, ketika Allah menyamaratakan, menghabisi mereka kaum Nabi Soleh yang melampaui batas, Allah tekankan pada ayat 15 terakhir, wala yakhafu uqbaha. Apa artinya? Allah tidak takut. Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Allah nggak takut. Gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya ini? Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Jadi Allah menghabisi itu tidak akan takut apa yang telah dilakukan oleh Allah. Penjelasannya pelan-pelan kita baca, bahwa Allah tidak takut kesudahan mereka yang telah tertimpa azab, dan tidak takut terhadap orang yang mengikuti jejak mereka. Jadi seandainya itu nanti habis terus muncul lagi gitu maksudnya, Allah enggak takut. Karena apa? Milik Allah lah segala kekuasaan, dan di tangan Allah lah segala sesuatu. Nah, dengarkan ini. Berbeda dengan raja-raja lain. Raja itu punya apa? Kekuasaan. Allah kekuasaan. Nah, di sini penjelasan mufassir menjelaskan Allah enggak takut dengan perbuatan Allah seperti itu. Misalkan menghabiskan orang, enggak takut. Berbeda dengan raja-raja lain. Jika mereka berhasil mengalahkan yang lain, seandainya raja itu mengalahkan yang lain atau menghukum yang lain, kalau itu raja, engkau akan mendapati mereka ketakutan. Iya enggak kira-kira? Iya. Karena apa? Manusia menghukum manusia punya rasa takut, punya rasa khawatir, dan balasan menimpa mereka juga. Engkau jojo aku yo gek. Nah, aku menghabiskan orang, menghabisi orang seperti ini. Oh jojo kok baliknya aku. Itu kekhawatiran, tapi Allah nggak ada rasa takut seperti itu. Nah, sedangkan Allah sungguh dia tidak akan takut sesudah mengazab mereka. Ini manusia mengazab yang lain, takut nggak? Takut. Khawatir nggak? Khawatir. Allah enggak, kan gitu loh. Karena milik Allah lah semua kerajaan, dan milik Allah lah semua pujian. Maha suci dan maha tinggi Allah, betapa agung dan mulianya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang berbahagia, selesailah bahasan kita surah As-Sams yang kita selesaikan berapa bulan itu, baru selesai pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat Bapak Ibu sebagai murojaah di rumah kembali,
akan mendapatkan satu kedalaman materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.